Halo teman-teman. Pada tanggal 20 Oktober 2022, dengan kepercayaan rakyat dan politisi terhadap Perdana Menteri yang baru masih sangat rendah, Liz Truss mengumumkan pengunduran dirinya di luar kantornya, di 10 Downing Street. Sehari sebelumnya, Ms. Truss juga menegaskan, "Saya akan tetap di posisi dan akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan." Pengunduran diri Liz Truss, hanya beberapa minggu setelah menjadi Perdana Menteri, secara politik belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat pengunduran dirinya, Liz Truss baru menjabat selama 44 hari, menjadikannya Perdana Menteri terpendek dalam sejarah politik Inggris. Fakta bahwa Truss ditekan untuk mengundurkan diri berarti bahwa konservatif Inggris telah menggulingkan dua Perdana Menteri hanya dalam 2 bulan. Hal ini tentu mempengaruhi posisi Partai Konservatif dalam politik Inggris pada khususnya dan citra internasional Inggris pada umumnya. Peristiwa yang tidak biasa dalam politik Inggris selama beberapa minggu terakhir bahkan telah melihat Presiden AS Joe Biden campur tangan, dan memanggil Ms. Truss. Oleh karena itu, fakta bahwa Perdana Menteri Liz Truss terpaksa mengundurkan diri, tentu memiliki konsekuensi serius. Yang pertama adalah kebijakan ekonomi baru yang tidak tepat, menyebabkan ekonomi Inggris menguap miliaran pound dalam waktu singkat. Bahkan kekacauan tinggi di pasar Inggris. Di depan domestik, setelah persaingan sengit dengan saingan untuk kursi Perdana Menteri, Liz Truss dianggap telah gagal mengumpulkan politisi dari partai konservatif dan oposisi yang sama. Bertujuan untuk menghidupkan kembali Inggris, yang berada dalam krisis. Pada saat yang sama, masalah Skotlandia menjadi semakin tidak terkendali dengan pemerintah Inggris. Fakta bahwa Inggris akan memiliki Perdana Menteri kelima sejak 2016 dan juga Perdana Menteri kelima dalam masa jabatan Perdana Menteri Skotlandia Nicola Sturgeon, membuat bobot pemerintah pusat Inggris jelas berkurang. Mrs. Premier of Scotland Nicola Sturgeon juga merupakan pemimpin Partai Nasional Skotlandia, sekutu terbesar konservatif dalam politik Inggris saat ini. Namun, Perdana Menteri Truss dan Sturgeon memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Menurut konvensi, salah satu langkah pertama Perdana Menteri Inggris yang baru setelah menjabat adalah melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Namun, ketika dia menjabat, Ms. Truss memutuskan tradisi ini dengan tidak melakukannya. Ketika Perdana Menteri Truss digulingkan, Sturgeon segera menyuarakan kritik dan menyerukan pemilihan umum dini. Dalam perkembangan lain, sebelum kisruh politik Inggris, Nicola Sturgeon juga mengumumkan rencana untuk menggelar referendum baru tentang kemerdekaan Skotlandia dari Inggris pada 19 Oktober 2023. Nicola Sturgeon berkata, "Sekarang adalah waktu bagi Skotlandia untuk merdeka. Jika itu terjadi, ini akan menjadi referendum kedua di Skotlandia tentang kemerdekaan negara itu, setelah pemungutan suara serupa gagal pada tahun 2014. Namun kali ini, segalanya mungkin berbeda." Selain itu, dalam hal urusan luar negeri, Liz Truss secara terbuka mengkritik Cina dan Rusia sebagai subjek utama Inggris. Bahkan tidak menutup kemungkinan Inggris menggunakan energi nuklir secara langsung untuk melawan Rusia jika diperlukan. Jadi, ketika Ms. Liz Truss digulingkan, Kementerian Luar Negeri Rusia mengeluarkan pernyataan menyambut kepergian Ms. Truss. Rusia mengatakan, dia adalah aib dan akan dikenang karena ketidaktahuannya yang membawa bencana. Sementara dengan sekutu Inggris seperti AS, Prancis, dan Belanda, para pemimpin negara-negara tersebut juga tampaknya tidak berdaya dan hanya mengatakan, berharap Inggris segera stabil. Setelah mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri dan pemimpin Partai Konservatif, pertanyaan yang diajukan banyak orang adalah, apa yang akan dilakukan Nyonya Liz Truss? Jawabannya adalah, Liz Truss masih dapat terus menjabat sebagai anggota parlemen untuk daerah pemilihannya, khususnya South West Norfolk. Dia dapat melanjutkan sebagai anggota parlemen, mendukung anggota lain dari Partai Konservatif. Pertanyaan lain adalah siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri Inggris? Itu akan menjadi 5 wajah termasuk, Mr. Rishi Sunak, mantan Menteri Keuangan Inggris. Mr. Sunak adalah saingan terbesar Ms. Truss dalam pemilihan intrapartai Partai Konservatif September. Yang kedua adalah Miss Penny Mordaunt, yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian Menteri Luar Negeri untuk Kebijakan Perdagangan, di bawah mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Di bawah Perdana Menteri Truss, Ms. Mordaunt adalah menteri yang bertanggung jawab atas House of Commons. Wajah lain yang kemungkinan akan bergabung dalam persaingan untuk kepemimpinan Partai Konservatif adalah Menteri Keuangan, Jeremy Hunt. Mr. Hunt memasuki perlombaan pada 2019, tetapi kalah dari mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Selain itu, nama Menteri Pertahanan Ben Wallace juga disebut-sebut oleh media.
Mr. Wallis dianggap sebagai wajah langka dengan prestise, diperkuat dalam konteks Inggris jatuh ke dalam ketidakstabilan. Mr. Wallis juga baru-baru ini mengunjungi AS. Dan wajah terakhir dan paling mengejutkan adalah mantan Perdana Menteri Boris Johnson. Pada tanggal 20 Oktober, Boris Johnson dikatakan telah segera terbang kembali ke Inggris dan dikatakan sedang menyelidiki pergerakan anggota Partai Konservatif. Dan pada 24 Oktober 2022, Sunak dilantik sebagai Perdana Menteri Inggris, dan merupakan Perdana Menteri termuda Inggris. Namun, kemungkinan Inggris akan mengganti Perdana Menteri lagi dalam beberapa bulan ke depan, ketika konservatif menghadapi tekanan untuk mengadakan pemilihan umum lebih awal dari partai-partai oposisi terbesar, seperti Partai Buruh, Demokrat Liberal, Partai Nasional Skotlandia. Dan kemudian, jika Partai Konservatif tidak segera membaik di bawah Perdana Menteri baru, Sunak, ia akan kehilangan keunggulannya di House of Commons. Artinya, tidak mungkin lagi membentuk pemerintahan dan mengangkat seorang Perdana Menteri. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.